Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang filosofi nyapu. 5 tahun yang lalu, setelah berhasil mengantarkan kelas khusus dengan rekor baru, saya memegang menjadi wali kelas 10 kelas baru. Muridnya hidrogen. Tugas pertama mengenalkan tentang jaga kebersihan. Pagi atau sorenya pulang sekolah, petugas piketnya harus nyapu, dan ternyata susah sekali. Setiap kali periksa kelas selalu saja kotor, dan itu membuat saya harus memberi contoh, saya bersihkan. Sampai kemudian suatu saat saya datang pagi untuk memeriksa dan kemudian menyapu. Pagi-pagi sebelum jam pelajaran, saya sekitar jam 6, setengah 7 saya nyapu. Dan ada kejadian istimewanya adalah anak-anak kelas itu yang datang itu tidak berani masuk karena saya di dalam sedang nyapu. Mereka justru lihat kaget terus menunduk ke bawah jendela supaya tidak dilihat oleh saya. Tapi sudah terlanjur saya lihat, dan saya ya sudah tidak apa-apa, dan saya terus nyapu. Dan rata-rata seperti itu, berulang-ulang. Ada yang lihat, oh ada Pak Sindun, terus mereka menunduk, terus lepas. Tidak ada yang masuk. Sampai ada kemudian satu anak yang lewat dan kaget melihat, Pak Sindun nyapu. Langsung dia masuk. Mari Pak, saya bantu. Satu anak kelas 10 yang lain, deretan kelas 10, jadi tidak ada kelas 11, kelas 12. Kalau kelas 11, kelas 12 sudah kenal, jadi sudah mungkin tahu. Ini kelas 10, loh Pak Sindu nyapu, terus dia masuk, Pak saya bantu. Terus datang temannya, waktu itu saya bilang, kalau mau bantu ngambil sapu yang lain, terus nyapu bareng-bareng biar cepat selesai. Dan saya tetap nyapu sampai jam 7 kurang selesai, terus baru anak yang lain masuk. Jadi ya itu, ternyata menanamkan kebersihan itu tidak mudah. Itu contoh pengalaman bagaimana pendidikan di rumah. Anak SMA lihat gurunya nyapu dan memilih menghindar untuk tidak ketemu gurunya. Itu hal menyedihkan. Ada kisah ini, kalau kisah lain saya baca dari buku, mungkin ada yang membaca hal yang sama. Ada seorang nenek penjual di pasar tradisional. Dia jualan katakanlah jualan tempe gitu, hanya dari pagi sampai siang masuk zuhur dia selalu datang ke masjid di dekat pasar itu, datang ke masjid, sholat zuhur, dan kemudian mengumpulkan daun-daun bersih, daun-daun kotor, daun-daun yang di bawah itu dibersihkan, dikumpulkan sampai masuk asar. Dia sholat asar itu selesai terus pulang di zuhur sampai asar, yang kemudian dikenali oleh takmir masjidnya. Melihat itu merasa tidak enak. Dia menyuruh orang untuk membersihkan arena di situ, sehingga waktu nenek itu datang sudah bersih. Takmirnya mungkin merasa, wah ini masjidnya kurang bersih, jadi dia menyuruh orang untuk membersihkan.
Besoknya nenek itu datang dan dia duduk menangis di bawah pohon. Duduk menangis di bawah pohon. Pak Masjid tadi melihat dan heran, terus dia mendekati nenek tadi, terus bertanya, mengapa nek, mengapa nangis? Saya tidak bisa membersihkan daun-daun lagi. Sudah ada yang bersihkan. Saya ini sudah tua, tidak sempat belajar Al-Quran baca lagi, matanya sudah agak rabun. Belajar dari yang ngaji juga telinga sudah mulai kurang jelas. Jadi hanya bisa bersihkan, ngambil daun-daun itu sambil istighfar. Saya ingin nanti pulang menghadap Allah, dipanggil, dan daun-daun itu menjadi saksi saya sudah berzikir terus sebanyak daun-daun itu. Takmir masjid tadi terkejut dan kemudian besoknya dia menghentikan tukang yang membersihkan tadi. Jadi membiarkan nenek tadi membersihkan. Itu bukan, jadi itu memang karena dia sekarang tahu bahwa nenek tadi sedang beribadah dengan bantuan daun-daun tadi. Saya membaca kisah itu dan kemudian tersentuh dan saya bagikan ke kelas. Saya baca di depan kelas di hadapan anak-anak dan tiap kali itu saya merasa, wah, saya kok belum bisa seperti itu. Itu perlu ditiru. Maka kemudian karena mengambil daun-daun itu juga tidak pas untuk saya kerjakan, saya ganti dengan nyapu. Hampir setiap kali lah kalau mau latihan PD, saya ambil sapu dan kemudian nyapu, mengayun, terus sampai ada anak yang bilang, Pak, saya bantu. Anak-anak PD sudah kenal gitu, dan saya bilang, ya ambil sapu, nyapu bareng biar cepat selesai. Itu terus nyapu. Kegiatannya sama, nyapu, tapi hatinya beda. Itu yang membuat beda di situ. Dan semenjak COVID ini saya mulai mencoba nyapu dan beristighfar. Karena waktunya kosong banyak di sekolah, di tempat kerja, ya masih ada waktu banyak, ya sisakan waktu sedikit nyapu, dan setiap kali satu ayun usahakan satu istighfar. Sempatkan, ya memang belum banyak, tapi setidaknya ini bisa kemudian mengajak yang lainnya bahwa nyapu itu memang sederhana, tapi menjadi luar biasa kalau hatinya beda. Yang disapu bukan sekedar lantai, tapi juga hatinya. Jadi setiap kali ayun istighfar, astagfirullahaladzim, terus gitu, astagfirullahaladzim. Maka sapu itu menjadi hal yang mengasihkan kalau itu kemudian menjadi dinikmati, karena pekerjaan itu menjadi asik, ya senang. Tidak terasa. Percobaan pertama itu saya meniti, yang berikutnya saya tidak meniti, saya cuma ingin tahu, dan waktunya sekitar
25 menit. Nyapu yang luasnya sekitar 20 meter kali 10 meter. Itu tahu-tahu sudah 20 menit. Karena sepi, tidak ada orang dan asik, ya lupa. Kalau pas dulu sebelum COVID nyapu sebentar sudah ada anak yang datang, sudah ada yang menegur, ya tidak fokus ke zikir, ya nyapu hanya sudah seperlunya membersihkan. Satu hal yang sederhana, semoga hasilnya menjadi luar biasa karena ada hati yang ikut bekerja di sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.